Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan saya bisa berdiri bersama Bapak Ibu sekalian. Terlebih saya dipercaya oleh Bapak Gembala Kamsia Boksu. Rupanya satu aliran kita ya. Baik, saya akan menyampaikan Bapak Ibu tentang kasih karunia Tuhan. Perkenalkan saya Tony Suhartono, mungkin ada beberapa jemaat yang sudah kenal. Saya asli Madura. Ya, asli Madura, papi saya Madura, Tulen. Satu aliran dengan Pak Gus Dur. Kemudian mami saya Cina, Tenglang, saya Ang. Hanya sayalah yang diberi nama Marga Ang. Ya, meskipun kulit tidak mendukung. Mata saja yang sipit sedikit gitu ya. Baik, sekali lagi Kamsia Boksu sudah mempercayakan ke saya anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa mari kita memelihara kasih karunia Tuhan. Apa sih kasih karunia Tuhan itu? Saya sih membaginya kasih karunia Tuhan itu ada dua. Yang pertama kasih karunia Tuhan itu adalah kasih karunia umum. Semua orang bisa menikmati kasih karunia umum ini. Matahari bersinar untuk kita nikmati panasnya. Hujan diberikan, kita bisa menikmati dinginnya hujan. Dan semua orang, tidak peduli orang percaya atau tidak percaya. Mau orang kafir kata mereka, atau kita yang percaya, terserah saja. Tapi kasih karunia umum itu diberikan oleh Tuhan, termasuk talent kita. Talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan, profil-profil dari pribadi-pribadi yang berbeda itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, oleh karena itu perlu kita memeliharanya, perlu kita mengoptimalkan karunia itu. Tentu harus sejalan dengan anugerah atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tidak akan berbicara banyak tentang kasih karunia umum, karena ini umum. Semua orang bisa menikmati, semua orang bisa merasakan, semua orang bisa menerima berkat itu. Tapi saya akan berbicara khusus tentang karunia khusus itu. Tidak semua orang bisa menikmati, tidak semua orang bisa merasakan karunia khusus ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang bersama dengan saya hari ini, justru kita saat ini menerima kasih karunia khusus. Apa itu kasih karunia khusus? Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita akan mendapatkan hidup yang kekal, maka itulah kasih karunia khusus. Saya boleh menikmati kasih karunia khusus ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Saya dari suku Madura yang tidak memungkinkan untuk menjadi orang seperti kita. Tidak memungkinkan. Bagaimana saya bisa menjadi orang Kristen? Bagaimana saya bisa menjadi orang hamba Tuhan, seorang pendeta? Tidak mudah. Terlebih saya dipercaya sekarang menjadi kaprodi, sekolah tinggi, teologi. Tidak mudah. Tapi saya justru mendapatkan kasih karunia itu ketika saya belajar memelihara kasih karunia itu. Terus Tuhan tambah-tambahkan. Sehingga saya memperoleh kaprodi. Sehingga saya memperoleh doktor. Sehingga memperoleh master dan seterusnya. Nah kita pun demikian juga. Bagaimana memeliharanya? Mari kita nanti bersama-sama. Apa yang perlu kita lakukan? Sehingga kita bisa memelihara itu. Dan Tuhan dipercayakan dari hal yang kecil. Yang kemudian Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Apa yang harus kita lakukan? Kalau nggak dipelihara, kalau kita tidak optimalkan, mana bisa kita menerima kasih karunia khusus. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal nanti. Tidak mungkin. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah sebelum saya menyampaikan yang ke depan, apa yang harus dilakukan dalam memelihara, perlu diketahui bahwa kasih karunia yang khusus tadi, kalau umum tentu semua orang bisa menerimanya.
Tapi kasih karunia khusus ini adalah kasih karunia yang diberikan atau dianugerahkan Tuhan. Ingat baik-baik, keselamatan yang kita dapat, anugerah yang kita terima ini bukan hasil usaha kita. Tapi karena kita adalah dianugerahkan keselamatan itu. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Mari kita membaca dalam Efesus 2 ayat yang kelima. Efesus 2 ayat kelima. Bagaimana Alkitab mencatat begini? Kita sama-sama membacanya. Tampil di slide? Oke. 1, 2, 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Colek kanan kiri, kamu diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena kita berusaha, karena kita ganteng, karena kita cantik. Tidak. Bukan juga karena kita berbuat baik. Tidak juga. Siapa saya? Kalau berdasarkan perbuatan baik. Enggak masuk saya Bapak Ibu. Berdasarkan kegantengan. Enggak masuk saya. Orang saya enggak ganteng. Orang kaya. Jauh dari orang kaya. Enggak masuk saya. Hanya Yusuf Hamka lah yang masuk. Kalau orang kaya. Tapi puji Tuhan bukan berdasarkan orang kaya. Tapi karena berdasarkan kasih karunialah Tuhan memilih kita. Sehingga menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Bukan juga karena usaha kita. Bukan karena kita berbuat baik. Kalau begitu Pak, nggak usah berbuat baik. Tunggu dulu. Ketika justru karena mendapatkan keselamatan, maka kita berbuat baik. Kalau orang lain, saya tidak menyebut orang lain lah. Orang lain berkata, kalau mau masuk surga, kalau mendapatkan pahala, harus berbuat baik. Kalau ingin diselamatkan, harus berbuat baik. Tidak, kalau kita terbalik. Ini dogma dasar. Kita berbuat baik bukan karena untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan, baru kita berbuat baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Karena iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana saya bisa dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan? Tidak memungkinkan. Tapi saya asli orang Madura, asli Bapak Ibu. Tapi sekarang Bapak Ibu lihat saya bukan asli, karena saya nggak bawa celurit. Kalau bawa celurit, baru dipegang sininya atau depannya. Kalau nongol sedikit, itu dia celuritnya, itu orang Madura. Saya kebetulan nggak bawa, karena memang nggak punya. Saya hanya bawa pedang firman Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi oleh karena itu mari kita pelihara itu. Anugerah keselamatan memang adalah anugerah pemberian, bukan usaha kita. Keselamatan bukan karena yang lain, tapi karena iman kita kepada Tuhan. Kemudian pertanyaan kita bagaimana memelihara? Yang pertama, kita harus selalu dan selalu berdoa. Doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Dengan doa kita bisa memelihara, dengan doa kita bisa mengoptimalkan, dengan doa kita bisa merubah yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dunia sekarang jahat Bapak Ibu. Mau bicara dari segi mana dunia ini semakin jahat? Semakin jahat dan semakin jahat. Dari teologi ya. Kebetulan saya orang teologi ya Pak. Izinkan saya berkata dari teologi. Dari sisi teologi, kejahatan itu sungguh luar biasa. Ada yang namanya teologi universalisme. Teologi yang mengatakan bahwa orang bisa diselamatkan di luar Yesus Kristus. Saat ini lagi berkembang. Ada juga yang berkata lain. Teologi masih banyak ya. Belum lagi waktu yang lalu yang gondrong itu siapa? Kristen progresif. Siapa namanya lupa saya. Saya nggak mau kenal lah dia. Saya mau kenal Yesus Kristus saja. Ya kan? Kalau tidak berdoa kita, tidak memelihara kasih karunia itu, kita akan disesatkan, bahkan kita bisa lari dari Tuhan. Bagaimana doa itu mempunyai kekuatan? Boleh saya bersaksi Pak?
Karena saya orang Madura. Bapak Ibu, mami saya orang Kristen. Mami saya adalah seorang pengurus di gereja. Tapi saya punya tempat lain, dunia lain. Bukan dunia yang lain, dunia lain. Nah, bagaimana mami saya suka berdoa, dia berlutut. Benar kata pujian yang berkata, di doa ibuku, namaku disebut, nama saya disebut satu-satu orang anak-anaknya. Mami saya bertelut, mami saya seorang pelayan Tuhan. Meskipun pelayan tidak seperti WL sih, hebat tuh WL tuh. Singernya pemain musik, wah jempol deh 2. Pelayan hanya pelayan, yang ngatur gereja, ngatur kursi, nyapu. Tapi berdoa, dia berdoa. Apa yang terjadi? Kami 5 bersaudara. Saya nomor 5. 5, 4 seorang pendeta. Bagaimana bisa memungkinkan itu terjadi? Karena kekuatan doa. Kepercayaan yang Tuhan beri, anugerah yang Tuhan diberi kepada ibu saya. Itu dikerjakan, talenta itu terus dikerjakan. Sehingga dia akan menghasilkan sesuatu yang anak-anaknya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Itu kekuatan doa. Jadi kekuatan doa bukan hanya sekedar memelihara keselamatan itu. Tapi akan berdampak bagi orang lain. Kita menghadapi dunia yang semakin jahat ini. Tapi kita bukan hanya sekedar kuat. Tapi kita bisa melaksanakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana saya tidak memungkin, bagaimana saya kadang berpikir, bagaimana ya Tuhan. Saya kok menjadi orang Kristen, bahkan saya menjadi pendeta. Saya seorang gembala. Saya di GBI Taman Laguna Indah, di daerah Base Camp. Gereja kami mewah, maksudnya mepet rawa. Kalau sini mewah, kalau saya mewah, mepet rawa. Saya tidak merasa kecil hati, tidak. Tapi saya bangga bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Bisa mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mana apabila saya sibuk kawin lagi, mami saya berlutut berdoa, Tuhan tolong. Ya namanya orang Madura, kawin-kawin mulu kan. Saya punya tukang sekarang lagi ngerjain gereja Pak, lagi ngedak, Senin besok mau ngedak. Kami tukangnya saya panggil orang Madura. Orang Madura asli. Kadang-kadang bawa celurit, saya ketawa aja bawa celurit. Saya mau nantang tapi saya takut juga. Biasanya celuritnya orang Jawa tuh tajam banget itu. Diasanya bukan pakai batu asa, pakai bantal Pak. Itu kalau udah pakai bantal, rambut ini putus nih Pak. Lewat gini aja putus tuh. Jadi saya bilang, saya panggil, bisa nggak bangun gereja? Bisa Pak, saya bisa. Kalau buat Bapak saya bisa. Karena saya nyebut nama papi saya Pak. Saya anaknya Pak Haji Abdul Rauf. Saya kenal Bapak, itu Bapak orang tua saya. Dia kasih yang terbaik untuk gereja Pak. Untuk gereja Pak. Bukan orang yang lain. Saya bilang, ini untuk gereja ya? Iya Pak. Karena Bapak adalah orang tua saya kasih yang terbaik. Dia terbaik Pak. Bagaimana kekuatan doa? Itu luar biasa. Oleh karena itu jangan jemu-jemu berdoa. Ya, colek dulu sebelahnya. Berdoa ya. Ya. Berdoa, bagaimana kekuatan doa itu luar biasa. Bisa mengubah dunia, bisa mengubah hidup kita, bisa mengubah keluarga, bisa mengubah segalanya. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin karena doa. Dikatakan Lukas bagaimana kita harus berjaga-jaga dalam dunia ini yang begitu luar biasa. Kekuatannya begitu ajaib. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak terus kita berdoa. Satu saat saya pernah di Manado. Kemudian saya berkata, saya pelayanan dulu ada namanya Kota Sanana Pak, Maluku Utara. Itu setelah kerusuhan di tahun 98 tuh. Saya di sana, kemudian saya mengembalakan setiap 3 bulan sekali saya ngajar ke Manado. Jadi dari Sanana itu kapal itu 2 hari 2 malam. Dari itu mampir ke Ternate, 1 malam Ternate ke Manado. Saya ngajar di situ. Satu saat saya mau pelayanan gereja sepi, di terminal rame Pak. Saya berkata, ngana ada orang Manado sini? Ada orang Manado? Oh iya.
Kenapa nggak gereja? Wah, nanti saja Bapak. Oh ya sudah. Terus saya punya ngobrol. Saya tanya soal doa. Anda sudah berdoa? Saya Pak Pendeta, saya berdoa itu 5 kali sehari. Dalam hati saya kalah. Saya paling 3 kali. Ini 5 kali. Saya deketin lagi. Ngana berdoa berapa lama? Bapak Pendeta, berdoa makan 1 menit. 3 kali makan, 3 kali berdoa 3 menit. Mau tidur dan bangun tidur. Oh Tuhan Yesus tolong. 5 kali cuma mau makan, 3 kali mau tidur dan bangun tidur. Ya Tuhan 1 menit, 5 menit doang. Orang Manado, di sini nggak ada sih. Biarpun ada orang Manado sini. Ya, mari kita tingkatkan terus berdoa kita. Apa sih berdoa Pak? Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menyembah, bernyanyi untuk Tuhan, meninggikan Tuhan. Sorry ya Pak, kayaknya agak ini saya Pak. Ya, menyanyi untuk Tuhan, bernyanyi memuliakan Tuhan, menyembah, ya kan? Itu berdoa. Jadi kita harus tetap berdoa. Karena dengan doa kita bisa memperoleh kekuatan, dengan doa kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki. Kesaksian kedua, saya bagaimana doa itu bisa mengubah seseorang. Saya masih kecil suka step Pak. Secara kedokteran step itu bisa membuat saraf kita putus beberapa waktu. Dan ketika umur 3-4 tahun saya suka step, karena abang saya meninggal juga. Di koko saya, di atas saya itu meninggal. Karena suka panas yang tidak tertolong, panasnya tinggi. Kemudian saya juga mengalami itu. Dan dokter memvonis begini, idiot saja Pak, itu bagus. Karena suka step. Wah mami saya berdoa, ibu saya berdoa Tuhan tolong jangan sampai dia idiot. Tuhan berikan kepandaian, berdoa tumpang tangan. Ibu-ibu kalau ada sesuatu tumpang tangan jangan ragu-ragu ke anakmu. Doakan. Tidak perlu panggil Pak Pendeta terlalu sibuk. Dikit-dikit Pak Pendeta. Ada pintu terbuka sedikit, Pak Pendeta disuruh. Karena di rumah masuk rumah pintunya buka sendiri. Ngek, Pak Pendeta dipanggil. Iya. Ya kan? Jadi mami saya berdoa tumpang tangan. Mami doa tumpang tangan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya bukan menjadi manusia yang idiot. Mohon maaf, saya bukan mau menyombongkan diri. Inilah kekuatan doa. S1 saya 2. S2 saya 2 Pak. S3 saya doktor 1 Pak. Mau kedua Pak. Mohon maaf, saya tidak mau menyombongkan diri. Saya cuma ingin mengatakan begini, bagaimana kekuatan doa itu luar biasa. Jadi jangan segan-segan dan jangan kita malas-malas berdoa. Kita terus berdoa. Tidak ada segala sesuatu yang dengan doa kita tidak bisa lakukan. Pasti kita bisa lakukan. Kita mungkin berkata, waduh Pak suami saya lagi begini Pak. Gak mungkin Pak. Nah, kamu bilang gak mungkin. Ya jelas gak mungkin lah. Berkata Tuhan pasti suamiku berubah. Pasti suamiku berhasil berkati. Pasti suamiku usahanya berhasil. Bilang dong. Apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Oleh karena itu terus kita katakan dan terus kita berdoa. Sekali lagi Bapak Ibu, doa itu kekuatannya luar biasa. 2 kesaksian menurut saya cukup. Nanti kelewat lagi Pak. Bagaimana kekuatan doa? Jadi saya yang tidak mungkin bisa menjadi pendeta, menjadi mungkin. Saya yang tidak mungkin menjadi orang pintar. Tapi puji Tuhan, saya mempunyai gelar. Meskipun ada yang berkata gelar abal-abal. Oh enggak, gelar saya S3-nya di STTBI Pak. STBI enggak? STTBI itu tempatnya GBI punya biangnya di Petamburan. Itu enggak main-main Pak. Akreditasinya enggak main-main. Dia enggak peduli gembala, dihajarnya Pak. Biarpun saya gembala, saya dosen, dihajarnya. Itulah. Tapi itu justru saya mendapatkan sesuatu, luar biasa. Kekuatan doa. Ya. Kekuatan doa itu luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita harus menjaga hiduplah dalam roh.
Apa itu Pak dalam hidup dalam roh? Begini, di dalam 2 Timotius 1:14 begini, peliharalah kebenaran yang telah dipercayakan kepadamu oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu percaya Roh Kudus dalam diri kita? Percaya? Roh Kudus sudah dalam diri kita. Maka berkomunikasilah dengan Roh Kudus itu. Kalau bisa bahasa roh, ya monggo bahasa roh. Kalau nggak bisa Pak, bahasa ngomong sama dalam roh kita. Tuhan, tolong saya. Roh Kudus manfaatkan, jangan dibiarin Roh Kudus tinggal diem, melongo aja, kita jalan sendiri, nggak pernah berkomunikasi, ya kan? Mau makan, kadang kita nggak ajak makan. Memang sih Roh Kudus nggak perlu makan, tapi Roh Kudus cuma diem di samping kita. Nggak pernah kita ajak ngobrol, nggak pernah kita ada komunikasi. Bagaimana kita bisa ini? Kemudian biarkan Roh Kudus berbicara melalui firman yang kita baca, biarlah Roh Kudus bicara, akan mengingatkan Roh Kudus terus. Itu yang disebut rema. Ya, jadi setelah berdoa, Bapak Ibu banyaklah baca Alkitab. Karena dengan baca Alkitab, Roh Kudus akan bicara melalui ayat itu, keluar. Pertanyaan saya kan bagaimana Roh Kudus mau bicara, Alkitab kita tidak pernah baca. Makanya saya paling marah kepada mahasiswa kalau saya mengajar di mahasiswa. Saya tanya, saya kebetulan ngajar Biblika Pak. Mata kuliah yang cukup sulit. Dulu yang dianggap idiot, mengajar mata kuliah yang paling sulit, Biblika. Saya ngajar, saya tanya, tahu cerita Tuhan Yesus bersama perempuan Samaria yang di pinggir sumur? Yang mana ya Pak? Mahasiswa tingkat 5, yang mana Pak? Kurang ajar ini mahasiswa. Yang betul aja, Alkitab gak pernah dibaca. Atau dibaca sebagai obat tidur. Kalau gak bisa tidur baca Alkitab, satu pasal aja Pak. Jangan ya Bapak Ibu ya, jangan ya Dik ya. Kita baca Alkitab, ketika baca Alkitab kita mendapatkan sesuatu, menghadapi sesuatu muncul. Nah, itu yang disebut rema. Oleh karena itu baca Alkitab. Sehingga kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, hidup dalam roh adalah hidup sesuai dengan tuntunan roh. Apa yang kita baca, Tuhan ingatkan melalui hati nurani dan pikiran, itu yang kita kerjakan. Itulah yang disebut dengan hidup dituntun roh. Kita baca firman, misal, mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, dah saya tahu. Oh ya ayatnya tahu Pak, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Misalnya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Masuk nih otak. Ketika menghadapi sesuatu, misalnya hari ini usaha kita rugi, kemudian ingat ayat itu, ucap syukur. Berarti Tuhan masih belum memberikan rezeki. Puji Tuhan. Nah saat berkata, puji Tuhan, itulah hidup dalam tuntunan roh. Jadi sederhana hidup ini Bapak Ibu. Apa yang kita tahu, kerjakan sedikit demi sedikit. Firman Tuhan itu kerjakan. Terus kerjakan, terus kerjakan. Sehingga kita bisa melakukan hal yang semakin spektakuler dan semakin besar. Oleh karena itu, mari kita sendingkan telinga kita. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan hari ini. Oh firman Tuhan saya baca. Mungkin ada renung setiap pagi Pak di gereja kita. Atau melalui WA. Baca, oh saya harus begini pagi ini, hari ini. Oh ya saya lakukan. Bukan justru menuruti keinginan daging. Ada yang saya tanya begini, Bapak sini dulu, cuma saya. Bapak bilang harus menuruti semua, harus bertaat, harus mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana saya menikmati hidup kalau cuma melakukan firman Tuhan yang sulit-sulit Pak. Dia bilang begitu, cuma saya. Wah ini berani juga sama gembalanya dalam hati saya. Oh, saya bilang begini, orang yang melakukan kehendak Tuhan bukan berarti tidak bisa menikmati hidup. Saya ulangi,
Orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang mengikuti tuntunan Roh Kudus, bukan berarti orang itu tidak bisa menikmati hidup. Tapi justru orang itu akan menikmati hidup di atas akal kita. Kita bisa menikmati. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Jemaat saya ada yang memiliki mobil lumayan bagus. Ya, dia menikmati punya mobil bagus lah. Ya, di atas 300 lah. Kemudian hidupnya saya lihat. Ya, mungkin mohon maaf saya bukan mau menghakimi. Tapi hidupnya sejahtera enggak. Cukup enggak. Penghasilan di atas 10. Kemudian saya katakan begini. Saya cerita sama orang ini. Penghasilan saya berapa? Coba hitung kamu hitung. Kamu tahu berapa saya penghasilan? Mobil saya saat ini punya mobil Grand Max tahun 2011. Cukup tua. Cukup batuk-batuk. Tapi saya menikmati hidup. Kalah orang lain numpak Alphard, saya pakai Grand Max, kan sama Grand Max sama Alphard. Saya menikmati. Oh, enak juga ya. Hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, AC dingin. Kalah Alphard meskipun saya belum pernah naik Alphard. Saya menikmati Bapak Ibu. Buktinya saya bisa menikmati kenikmatan hidup kok. Saya menikmati apa yang Tuhan beri kok. Biarpun Grand Max, saya tidak mengeluh. Nah, saya justru menikmati hidup. Sukacita ada, kemudian makan di rumah. Mungkin, mohon maaf saya sebut orek tempe. Tapi ketika mengerjakannya dengan penuh sukacita, saya menerima dengan ucapan syukur. Tempe itu bisa rasa saksang. Iya Bapak Ibu. Yang tadi yang punya mobil bagus tiap hari saksang, berantem terus makan saksang di depan kita, berantem. Mana bisa menikmati saksang rasa tempe itu. Bapak Ibu, jadi mari kita hidup dalam tuntunan Roh. Kita bisa menikmati hidup kok. Merasakan nikmatnya hidup, merasakan betapa nyamannya hidup ini anugerah Tuhan. Meskipun gaji, ya saya tidak sebut lah, tapi mungkin pas-pasan, tapi dengan pas-pasan, dengan ucap syukur itu bisa menikmati hidup. Beda dengan yang ratus puluhan juta sampai sekian, beda Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu mari jangan turuti keinginan daging. Ketika kelihatannya keinginan daging itu bisa menikmati hidup. Rasanya kok nikmat Pak dengan keinginan daging. Kenikmatan itu sementara dan kenikmatan itu membawa kepada kebinasaan kekal. Menikmati hidup katanya. Bagaimana menikmati hidup kalau kita menuruti keinginan daging, keinginan nafsu dan sebagainya. Itu hanya sementara. Dan kalaupun bisa menikmati itu sementara dan itu membawa kepada kebinasaan kekal. Tapi kalau menuruti kehidupan roh, kita bisa menikmati hidup, kita bisa hidup kekal di sana. Beri kemuliaan untuk Tuhan, ya kan? Yang ketiga, ya, mari kita taat. Nah setelah firman kita baca, Roh Allah berbicara melalui hati, melalui pendengaran dan pikiran kita. Ayo belajar untuk kerjakan apa yang Tuhan suruh. Susah Pak. Bapak Ibu begini. Yang dikatakan susah itu karena kita lifestyle-nya tidak di situ. Misalnya ya, misal. Omongan kita suka mengeluh, menggerutu, suka ngomel, ya kan? Kemudian mau merubah menjadi bersyukur, itu kayaknya susah. Betul ya? Betul ya? Kira-kira betul nggak ya? Biasa ngomel, menggerutu, dapat ini sesuatu. Kemudian kita mau berubah, puji Tuhan. Kayaknya susah deh ya. Susah ya? Apalagi dapat gaji suami basic 5 juta. Mau bersyukur gimana Pak? Anak perluan ini. Biasanya gitu kan? Mau berubah syukur juga bisa. Nah begini. Merubah lifestyle memang tidak mudah. Tapi saya pernah membaca jurnal. Itu akan bisa merubah lifestyle itu. Rubah kebiasaan itu dengan kebiasaan baru.
diulang-ulang minimal 20 sampai 30 kali, itu akan menjadi lifestyle yang baru. Contoh, Bapak Ibu kalau biasa bangun jam 8, bangun jam 5 tersiksa enggak? Kalaupun bangun, aduh enak tarik selimut lagi, tarik lagi, bangun jam 8 juga. Biasakan bangun jam 5, paksa 20 sampai 30 kali, Bapak Ibu bangun pasti jam 5. Itu merubah lifestyle. Dari kebiasaan, dibiasakan akan menjadi kebiasaan. Dalam hidup melakukan kebenaran hal yang sama. Ketika biasa ngomel, belajar, puji Tuhan. Paksa aja, puji Tuhan, puji Tuhan, bersyukur. Nanti satu saat engkau dapat bukan hanya puji Tuhan disertai dengan senyum. Puji Tuhan. Kenapa? Lifestyle-nya sudah berubah. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita hidup dalam ketaatan. Apa yang kita sudah tahu, kerjakan. Bisa Pak, susah Pak, dari hal yang kecil. Biasakan dari yang kecil, kemudian akan menjadi hal yang besar. Terus akan menjadi hal yang biasa. Saya kasih kesaksian, Bapak Ibu, saya ini anak bungsu, biasa dimanja. Ya, namanya anak pudan. Anak bungsu, dipanja. Satu saat saya masuk sekolah Alkitab tahun 90. Saya masuk sekolah Alkitab Petamburan tahun 90. Kemudian, nah disitulah kebiasaan baru dimulai. Bangun harus 4:30. Kalau enggak bangun itu disiram air sama Pak Erastus. Pak Erastus tadi itu kepala asramanya. Ya. 4:30 kalau enggak bangun, kita pasti mandi itu. Disiram itu Bapak Ibu. Sama ember, tersiksa di situ. Kemudian tersiksa yang lain, saya dimanja biasa makan enak. Meskipun tidak enak, tapi paling tidak makanan kesukaan. Misal contoh, makan kalau di tempat saya harus ada kerupuk. Biarpun ada daging, nggak ada kerupuk, nggak enak. Nah, di asrama, itu kacang panjang itu udah hebat. Telur separuh 1 minggu tuh hebat. Kacang panjang, saya tahu persis dengan tukang masaknya. Kacang panjang taruh di ember. Ya Tuhan, teman saya di sebelah, Ulat, kamu kenapa dimasak Ulat? Gimana saya mau makan? Tersiksa saya. Kebiasaan makan begitu, makan begini. Jadilah saya seperti pribadi yang puasa terpaksa. Jadi kalau dilihat, saya kacang panjang puasa saya. Tapi bukan dari awal. Puasanya kan namanya puasa terpaksa. Kacang lantai 4 asramanya. Kacang merah. Kalau udah kacang merah, ini kayak Yakub, nggak mau saya. Paling benci saya kalau kacang merah. Tapi sekarang paling suka saya Bronebon. Kan kacang merah juga kan Pak. Jadi saya belajar taat, melakukan sesuatu. Saya belajar terus. Tidak bisa main musik. Puji Tuhan sekarang bisa main musik. Di Mandura kan gak ada musik Bapak Ibu. Cuma lagu bahasa Mandura itu oleh-olang. Gak ada di seperti Batak, Maju Nabi Rongi, tidak ada. Nggak ada. Dari lagu rohani sampai rohana, Batak semua ada. Di Madura nggak ada. Makanya mungkin suara saya falas, makanya tadi saya bilang tolong bantu suara saya. Tapi kayaknya nggak deh. Musik saya bisa. Kenapa? Dari pertama saya latih. Saya menangis, Tuhan tolong saya nggak bisa musik. Saya cuma bisanya C. Saya pelayanan di tempat di daerah Muara Karang, Jakarta Utara kalau nggak salah itu. Nah, main sekolah minggu, main C aja. Mau lagu apa C aja. Sampai yang kira-kira lah Pak, Mang, kira-kira lah. Ganti, naik dulu sedikit. Yang nyanyi gini-gini, ketinggian, turunin katanya. Nggak bisa C. Saya nangis sama Tuhan, Tuhan tolong. Saya karena taat, saya belajar, terus belajar. Apa yang Tuhan lakukan, Tuhan suruh saya lakukan. Ya puji Tuhan saya bisa main gitar. Puji Tuhan
Kayaknya semua musik di situ kayaknya bisa deh. Ya. Saya kemarin sempat rekaman, puji Tuhan kan. Yang dulu fals, hancur suaranya. Tapi puji Tuhan. Karena kenapa? Saya belajar taat. Anugerah kita manfaatkan. Dapat anugerah, manfaatkan. Dapat talenta, manfaatkan. Yang 2 dikembalikan menjadi 4. Yang 5 jadi 5, 10 dan seterusnya. Kenapa? Karena Tuhan kita setia dalam perkara kecil. Kita taat dalam melakukan hal yang kecil. Maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Jadi jangan segan-segan Bapak Ibu melakukan perintah Tuhan. Jadi jadilah WL, latihan, ya kan? Nanti bisa masuk dapur rekaman barangkali kan. Saya dulu pernah masuk dapur rekaman, tapi nggak laku kasetnya. Tahun 94 saya rekaman sama kawan-kawan di Petamburan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu saya ingin mereview. Saya mereview, tinggal 9 menit. Nanti kita bernyanyi, kemudian saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu. Biarlah doa, mudah-mudahan doa kita bisa mengubah Bapak Ibu dan kita berdoa sama-sama apa yang menjadi kerinduan pergumulan Bapak Ibu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Yang pertama saya ingin mengulang bahwa mari kita berdoa. Bagaimana kita bisa menerima kasih karunia memeliharanya, bukan hanya memelihara, tapi kita bisa mengoptimalkan. Sehingga kita sampai tutup mata kita bisa memelihara iman kita. Jadi dengan berdoa, kemudian hiduplah dalam roh, kemudian hiduplah dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari dampingi. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kami lihat, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan mau kita dipulihkan hari ini. Tuhan mau kita diberi kasih karunia terus lebih dan lebih. Oleh karena itu, mari kita menghampiri Tuhan. Tuhan mau kami diberi kasih karunia lebih lagi. Kami ingin berdoa. Kami ingin hidup dalam roh. Kami ingin hidup dalam ketaatan. Supaya hidup kami terus diubah oleh Tuhan. Menjadi serupa dan segambar kembali dengan Engkau. Kami menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Ini kami. Kira bersyukur. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu. Kekuatan doa itu luar biasa. Mari yang ingin didoakan boleh angkat tangan bersama dengan saya. Kira marah sike marah masih. Kira marah sike marah. Kira marah sike. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan. Kami perlu tangan Tuhan dalam menjalani hidup ini yang semakin sulit sukar, semakin jahat dan semakin gelap. Kami perlu tangan Tuhan mengelurkan kepada kami hari ini. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami tidak tahu, hamba-Mu tidak tahu secara persis, tapi kami punya Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti. Hari ini Engkau lawat kami. Engkau lawat kami, Engkau jamah kami di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Yang sakit saat ini Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau hibur. Yang Engkau letih Engkau berikan kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kiranya. Terima penyertaan Tuhan. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami terlalu yakin hari ini kami pulang tidak sama ketika datang. Kami akan pulang dengan berkat Tuhan. Kami pulang dengan penyertaan Tuhan. Kami pulang dengan pemulihan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar Engkau Tuhan. Ajaib Engkau. Kami terlalu yakin hari ini Tuhan bersama kami hari ini. Dan kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus selama